Pemirsa, pemerintah telah memerintahkan tim Satgas Tinombala untuk memburu kelompok MIT yang telah menganiaya hingga tewas warga di Sigi, Sulawesi Tengah. Saat ini ratusan warga diungsikan ke lokasi yang lebih aman dan dijaga oleh personil gabungan Tinombala. Warga desa Lembon Tongoa, Sulawesi Tengah dihebohkan dengan pembunuhan sadis satu keluarga. Tak hanya dibunuh, keempat korban dibakar hingga rumahnya pun habis dilalap api. Isak tangis kerabat pecah saat mengantarkan keempat jenazah. Kronologi kejadian pun dipaparkan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Rahman Baso. Pada Jumat pagi, 8 orang tak dikenal memasuki sebuah rumah dan mengambil beras 40 kg dan langsung menganiaya penghuni rumah dengan senjata tajam. Peristiwa ini membuat keluarga korban menjadi trauma, seperti yang dialami anak korban yang berhasil melarikan diri. Cuma mamaku itu saya lihat, pas mamaku pergi, saya lihat, sama tarik tidak bisa lagi. Saya lihat, sudah sana dorong tangkap sudah, dorong tarik sudah ke sana. Saya bilang, oh sudah deh, kita pergi, kita di mana jalan, terserah kita saja. Sudah, pergi sudah kami. Sementara itu, pemerintah mengatakan tengah memburu kelompok MIT di bawah pimpinan Ali Kalora yang diduga melakukan pembantaian tersebut. Saat ini ratusan warga diungsikan ke lokasi yang lebih aman dan dijaga oleh personil gabungan Tinombala dan dibantu Polres Sigi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD mengutuk peristiwa pembantaian yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah oleh terduga jaringan teroris Majelis Mujahidin Indonesia Timur, pimpinan Ali Kalora. Mahfud menegaskan teror di Sigi bukanlah perang suku atau agama. Selain itu, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan menurunkan pasukannya untuk memburu Mujahidin Indonesia Timur yang telah membunuh satu keluarga di Desa Lemba, Sigi, Sulawesi Tengah. Menyesalkan dan mengutuk keras tindakan teror, kekerasan dan kekejian dan dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Dalam hal ini kelompok Ali Kalora, ya, MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Dalam hal ini kelompok Ali Kalora. Itu bukan gerakan keagamaan tapi gerakan kejahatan terhadap sebuah keluarga di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Pemerintah juga dengan ini sekali lagi menyampaikan duka yang mendalam dan pemerintah telah bertemu dengan keluarga korban. Pemerintah menjamin keamanan warga di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kepada warga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, terutama setelah terjadinya tindakan teror dan kekerasan terhadap warga di wilayah itu. Pemerintah menghimbau kepada seluruh warga, khususnya masyarakat Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, agar tidak terpancing oleh upaya-upaya provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Peristiwa ini bukan perang suku apalagi perang agama. Peristiwa ini dilakukan oleh kelompok kejahatan yang bernama Majelis Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Ali Kalora yang tidak bisa disebut mewakili agama tertentu. Ini sebenarnya adalah upaya pihak-pihak tertentu untuk meneror dan menciptakan suasana yang tidak kondusif dengan tujuan untuk menciptakan kekacauan yang bisa mengoyak persatuan dan memecah belah bangsa. TNI akan menindak tegas atas pelaku yang dilaksanakan oleh MIT. Dalam hal ini TNI akan mendukung Polri. Besok pagi akan diberangkatkan pasukan khusus dari Halim menuju ke Palu dan ditugaskan di Poso untuk memperkuat pasukan
yang sudah ada sebelumnya di Poso. Sehingga apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa kelompok MIT harus dikejar dan sampai dapat akan kami laksanakan. Saya mohon doanya agar operasi ini bisa berjalan dengan lancar. Dukungan-dukungan untuk operasi sudah kita kirim secara bertahap. Dengan dukungan operasi tersebut, saya yakin kelompok MIT yang melakukan kejahatan atas Kepolisian Arab Saudi menangkap 2 warga negara Indonesia terkait penemuan mayat seorang perempuan warga negara Indonesia dalam sebuah koper di Mina, Makkah, Arab Saudi. Koper berisi mayat perempuan asal Indonesia ditemukan warga lokal dan dilaporkan ke polisi Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi masih menyelidiki kasus penemuan mayat perempuan WNI yang ditemukan dalam sebuah koper di Mina, Makkah, Arab Saudi. Konsulat Jenderal Indonesia menyebutkan mayat perempuan yang ditemukan berinisial A berusia 23 tahun. Mayat tersebut ditemukan oleh warga lokal. 2 warga negara Indonesia yang dicurigai terlibat dalam kasus ini telah ditangkap polisi Kerajaan Arab Saudi. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi dibantu Kementerian Luar Negeri akan menghubungi keluarga A dan akan memberikan pendampingan hukum kepada 2 WNI yang ditangkap. Selengkapnya terkait penemuan koper berisi jenazah warga negara Indonesia di Mekah, sudah bergabung bersama kami Konjen RI Jeddah, Eko Hartono. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia Pak Eko. Selamat sore Mas Abe. Ya Pak Eko, langsung saja apa sebetulnya yang terjadi Pak? Jadi mayat yang ditemukan memang sebenarnya sudah sakit sejak kira-kira 3 bulan sebelumnya. Jadi almarhumah ditampung di rumah WNI yang kemudian karena sakit meninggal. Nah, WNI yang menampung ini karena bingung, nah, kemudian terpaksa membuang jenazah tersebut di pinggir jalan. Jadi menaruh jenazah ini di pinggir jalan dengan harapan nanti ditemukan oleh masyarakat dan kemudian dibantu penguburannya. Nah, sejauh ini dari pihak kepolisian setelah mengamati kondisi jasad tidak ditemukan tanda-tanda bekas pembunuhan atau kekerasan. Nah, oleh karena itu apapun juga tetap diperiksakan ke bagian forensik. Tapi karena selama ini belum ditemukan tanda-tanda pembunuhan atau kekerasan, maka pihak yang membuang jenazah sudah diamankan dan sekarang sedang diinterogasi. Oke. Tapi mudah-mudahan tidak ada unsur pembunuhan sini, sehingga kedua warga atau WNI kita yang ditangkap oleh petugas Saudi ini nanti juga tidak dikenai pasal-pasal terkait dengan pembunuhan. Oke, artinya jenazah yang ditemukan dengan pelaku yang diamankan oleh polisi Kerajaan Arab Saudi ini saling kenal? Iya, karena selama sekian bulan, jadi yang bersangkutan almarhum ini bekerja di sebuah perusahaan, ya. Kemudian setelah yang bersangkutan datang sekitar bulan Februari tahun ini. Setelah sekian bulan, kemudian kabur, ya, ditampung di rumah WNI ini. Jadi mereka tentunya saling kenal. Oke. Baik. Berarti tidak ada ditemukan bekas kekerasan, tidak ada indikasi adanya pembunuhan, tapi mengapa tidak dilaporkan Pak ke keluarga ataupun konjen setempat bahwa kondisi perempuan ini dalam kondisi sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia Pak? Ya, dari kita perlu memahami bahwa yang menampung ini warga negara Indonesia yang kemudian ditangkap, yang membuang mayat, ini kan dia menampung WNI kaburan. Dan di situ pada saat digerebek polisi juga, ditangkap polisi, memang ada juga ditemukan 3 orang WNI overstayer yang ditampung oleh yang bersangkutan. Nah, sebagai penampung WNI kaburan atau overstayer, tentunya dia takut dong. Kalau nanti dia melaporkan ada salah satu di antara yang ditampung itu meninggal, kan dia juga nanti pasti ditanya oleh polisi. Karena takut berurusan dengan polisi, karena menampung WNI kaburan, makanya dia bingung. Begitu ada yang meninggal, ya kemudian solusinya ditaruh di jalan.
Baik, terima kasih Bapak Eko Hartono, Konsul Republik Indonesia untuk Jeddah telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Selebgram Muhammad Milen Daru Prakasa alias Milen Cyrus diserahkan ke Pusat Rehabilitasi Narkoba di Lido, Jawa Barat pasca pengajuan rehabilitasi disetujui Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara. Sesuai permintaan keluarga, pagi tadi pihak kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priuk menyerahkan selebgram Muhammad Milen Daru Prakasa Samudro alias Milen Cyrus ke Pusat Rehabilitasi Narkoba di Lido, Jawa Barat. Penyidikan polisi berakhir setelah asesmen yang diajukan pihak keluarga disetujui oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara. Sebelumnya, Milen diciduk polisi usai kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu. Milen dijerat Undang-Undang Narkotika yang mengharuskan para pengguna direhabilitasi. Ya pokoknya doain aja yang terbaik semua biar lancar, sehat semua kok. Sebelumnya, selebgram Milen Cyrus ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk pada 22 November lalu di sebuah hotel di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan, polisi menemukan alat hisap dan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,38 gram. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terpidana 1 tahun 2 bulan penjara IGD Ari Astina alias Jering dipindahkan penahanannya dari rutan Polda ke Lapas Kelas 2A Kerobokan, Bali. Jering akan jalani sisa masa tahanan di Lapas Kerobokan, Bali. Terpidana kasus ujaran kebencian terhadap institusi Ikatan Dokter Indonesia, IGD Ari Astina alias Jerings dipindah penahanannya dari rutan Polda ke Lapas Kerobokan, Bali. Jerings menerima vonis 1 tahun 2 bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Denpasar dan akan menjalani sisa masa tahanannya di Lapas Kelas 2A Kerobokan. Sebelum dijebloskan ke sel tahanan, Jerings meminta diberi kesempatan membacakan cerita fiksi yang dituliskan selama penahanan di rutan Polda Bali. Terpidana sendiri telah ikhlas menerima putusan hakim namun kecewa dengan upaya banding yang dilakukan jaksa penuntut umum. Dia sudah menerima keadaan sih, cuma yang saya nggak terima masih kayak jaksanya masih banding. Kalau bisa sih nggak usah gitu, udah cukup 1 tahun 2 bulan aja. Karena Jering juga nggak berharap banding. Kasus berawal dari ujaran kebencian yang dilakukan Jerings di akun media sosialnya. Jerings diadukan institusi Ikatan Dokter Indonesia setelah cuitannya di akun media sosialnya menyebut ID kacung WHO. Jerings divonis 1 tahun 2 bulan penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 3 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. 2 orang pencuri sapi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara tertangkap basah. Keduanya menjadi bulan-bulanan warga setelah mobil yang digunakan mengangkut sapi curian tergelincir ke dalam parit. Jangan pukul. 2 orang pencuri sapi ini menjadi bulan-bulanan warga Kelurahan Tahoa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tengah hari Minggu kemarin. Mereka dikejar warga dan berupaya sembunyi karena tertangkap basah saat mencuri sapi. 2 pencuri sapi ini sempat bersembunyi di semak-semak setelah mencuri 4 ekor sapi milik warga. Warga yang curiga langsung mengejar 2 orang tak dikenal ini. Rupanya pencuri sapi yang belakangan diketahui bernama Sulfadli dan Song bersembunyi di semak-semak setelah mobil pengangkut sapi curian tergelincir masuk ke parit. Sendiri dari mana kita dapat, Pak? Bahwa ada pencuri sapi di sini. Di sini memang di tempatnya. Sini tempatnya. Mobilnya disimpan di sini. Mobilnya disimpan di sini. Baru lari. Yang pelakunya tinggal ke mobil. Diburulah sama masyarakat. Iya, diburulah sama masyarakat. Aparat yang tiba di lokasi langsung mengamankan tersangka dari amukan warga. Dari tangan tersangka, polisi menyita uang Rp3.450.000 dari hasil penjualan sapi curian, 4 ekor sapi, dan mobil yang digunakan tersangka. Kedua tersangka menjalani pemeriksaan di Polres Kolaka untuk penyelidikan lebih lanjut.
Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota FPI menghalangi polisi ke rumah Rizik Syihab untuk memberikan surat pemeriksaan. Kami kembali saat lagi untuk Anda.